Kegagalan ini sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Ya, hampir tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Ya, gagal dalam studi, gagal dalam karir, gagal dalam bisnis, gagal dalam hubungan, gagal dalam keluarga, gagal dalam pengembangan diri, gagal dalam kerohanian dan lain sebagainya. Ya, bahkan di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, itu tidak sedikit kegagalan yang dialami lebih dulu. Dan biasanya kegagalan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, Bapak Saudara. Banyak orang takut mengalami namanya kegagalan. Ya, bahkan ada orang yang stres kalau dia sampai gagal. Ya, karena menganggap kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, menakutkan, suatu penderitaan. Bahkan ada yang bilang kegagalan adalah akhir dari segalanya. Wah, ya, kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita punya pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita punya pemikiran seperti ini, maka kita bisa terpuruk di dalam kegagalan. Bahkan ada orang yang akhirnya hidupnya nggak bisa maju, hidupnya nggak punya terobosan, karena takut gagal. Banyak orang yang takut melangkah karena takut gagal. Respon yang tepat untuk menghadapi kegagalan. Sehingga kita nggak jadi takut kalau kita menghadapi kegagalan. Mari kita mau buka firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ini kisahnya tentang Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan yang mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sudah semalaman mereka cari ikan, nggak dapat ikan. Ya, nggak dapat ikan sama sekali. Ya, mungkin kita tahu bahwa kegagalan adalah sesuatu yang kita nggak suka. Tapi ternyata kita bisa belajar dari namanya kegagalan. Ya, kita bisa lihat apa yang bisa kita ambil nilai positif apa dari kegagalan yang dialami oleh Simon Petrus yang mungkin juga kita bisa alami. Pertama, kegagalan itu membuat kita menyadari keterbatasan kita. Bapak Ibu Saudara pernah gak sih coba pikirin, ya, kalau kita itu nggak pernah gagal, kalau hidup kita nih selama kita lahir itu kita hidupnya berhasil terus, kira-kira kita jadi orang yang seperti apa? Pernah bayangin nggak? Kita akan jadi orang yang sombong, betul gak? Kita akan merasa kita tuh hebat. Bahkan yang ekstrim ada yang bilang, gue gak butuh Tuhan, karena gue udah bisa.